Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu. Amerika Serikat melakukan pengobaman terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, kosong kekuasaan. Pada saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat atau Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu menanggapi berita kekalahan Jepang. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation di London. Para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56 mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi adanya perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yaitu menghendaki agar Soekarno-Hatta atau golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua yaitu menunggu-nunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tanggal 16 Agustus 1945 pukul setengah 5 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 siang. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Sudanto Sugeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida. Adapun penyusun teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat 1 adalah sumbang pikir dari Ahmad Subarjo, yaitu kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbang pikir dari Muhammad Hatta, pengalihan
atau pemindahan kekuasaan. Nah, atas usulan dari Sukarni yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI Soekarno-Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketika Sayuti Melik mengetik, ada 3 perubahan yang dirubah. Yang pertama yaitu tempo menjadi tempo. Yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jakarta 785 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 2005. Berikut ini adalah naskah tulisan tangan Soekarno. Yang ini naskah ketikan Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta. Dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Sudanko Suhud, Sudanko Latif Hindraningrat dan Trimuti. Penyebaran luasan berita proklamasi dilakukan melalui yang pertama kantor berita Yosima, sekarang Antara. Yang kedua yaitu radio. Ketiga, surat kabar Caca dari Bandung dan Suara Asia dari Surabaya. Yang keempat, dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi adalah penjelasan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk tugas hari ini yaitu ceritakan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan bahasa kalian sendiri, ya, ditulis di buku tulis. Cukup sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.